Jemaah Jum'ah rahimakumullah, hiruplah dalam waktu malam-malamnya, hiruplah dalam waktu sahurnya. Kita kini sedang berada pada hari-hari perpisahan yang sangat memilukan. Perpisahan dengan bulan mulia yang telah hadir bersama seluruh keindahan dan keistimewaannya bersama kita. Perpisahan dengan bulan terindu yang keutamaannya tidak dapat terkalahkan oleh apapun yang terindah dalam hidup ini. Jika Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibn Adam lah yudha'afu hasanatu asyratu amthaliha ila 700 di'fin ila ma sya'allah yaqulullahu azza wa jal illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal anak Adam dilipat gandakan, di mana satu kebaikan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, sampai berapapun yang dikehendaki Allah, kecuali puasa. Kata Allah, itu adalah untukku dan aku yang membalasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Maka berpisah dengan bulan ini berarti kita meninggalkan kesempatan meraih pahala kebaikan yang berlipat-lipat, yang sangat jarang kita bisa dapatkan di bulan-bulan lainnya. Jika Rasulullah SAW bersabda, "Walisaimi farhatan, farhatun hina yuftir, wa farhatun hina yalqallahu azza wa jal." Ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, kegembiraan di saat berbuka dan kegembiraan tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka perpisahan dengan bulan ini berarti terlewatnya dua momentum kegembiraan tersebut. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, jika Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka usainya kebersamaan kita dengan bulan Ramadan adalah lenyapnya kesempatan mudah kita untuk menunaikan salat malam dengan jaminan pahala ampunan dosa dan kekhilafan yang kita sudah tenggelam di dalamnya. Jika Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailatin." Siapapun yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, akan ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Lalu bagaimana kualitas ibadah sholat tarawih yang sudah kita lakukan? Perpisahan dengan bulan suci ini berarti kita juga akan kehilangan pahala sholat tarawih, kehilangan pahala sholat semalam suntuk. Kaum muslimin rahimakumullah, jika para salafus soleh selama bulan ini berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran, malaikat Jibril mentadaruskan Al-Quran kepada Rasulullah pada bulan Ramadan. Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Sebagian salafus soleh mengkhatamkan Al-Quran dalam salat tarawih setiap 3 malam sekali, 7 malam sekali, 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik dalam salat maupun di luar salat. Jika Imam Syafi'i dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di luar salat dalam bulan Ramadan, sementara Al-Aswad menghatamkan setiap 2 hari sekali, Qatadah 7 hari sekali, sedangkan pada bulan Ramadan ia menghatamkan 3 hari sekali. Dan pada 10 terakhir bulan Ramadan ia menghatamkan setiap malamnya. Pada bulan Ramadan Imam Az-Zuhri menutup majelis-majelis hadis dan majelis-majelis ilmu yang biasa diisinya, lalu mengkhususkan diri membaca Al-Quran dari mushaf. Dan Imam Ats-Tsauri, beliau meninggalkan ibadah lain dan mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran. Jika mereka demikian tinggi semangat dan mujahadahnya membaca Al-Quran di bulan ini, bagaimana dengan ibadah membaca Al-Quran yang kita lakukan? Bila Ramadan berlalu, berarti kita pun kehilangan kesempatan agung untuk memperoleh barokah istimewa dari membaca Al-Quran di bulan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini
jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surah Al-Qadar. Dan jika Rasulullah SAW senantiasa mencari malam Lailatul Qadar dan memerintahkan sahabat untuk mencarinya, beliau membangunkan keluarganya pada malam 10 hari terakhir dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar. Jika Rasulullah SAW telah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun sebagai usaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ia benar-benar mendapatkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dari sini jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka perginya bulan ini dari sisi kita berarti terlewatnya kesempatan yang tak pernah terbayar dalam seluruh hidup kita sekalipun. Berarti lenyapnya kesempatan kita memperoleh keberuntungan 1000 bulan yang sangat jauh lebih lama ketimbang usia kita sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sia-siakan detik-detik perpisahan ini. Rasakan benar-benar kehadiran kita di sini di bulan ini. Lantunkan zikrullah, lantunkan tilawatul Quran, lantunkan munajat kepada Allah dan permohonan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buanglah kepenatan, buanglah rasa lelah hanya untuk hari-hari terakhir menjelang perpisahan dengan bulan penuh kemuliaan. Kejarlah segala yang terluput dari diri kita pada malam Lailatul Qadar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, diceritakan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika menaiki mimbar. Ketika beliau menginjakkan kakinya pada anak tangga pertama, beliau tiba-tiba mengucapkan amin. Begitu pula ketika menginjak anak tangga kedua dan ketiga, hingga usai sholat para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tiba-tiba mengucapkan amin hingga 3 kali berturut-turut saat menaiki mimbar?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan berkata, sangatlah merugi orang yang apabila namaku disebut, dia tidak mengucapkan selawat atasku." Lalu aku mengucapkan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, "Sangatlah merugi orang yang masih berkesempatan hidup bersama orang tuanya, tetapi tidak sampai menyebabkan dirinya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala." Lalu aku pun mengucapkan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, sangatlah merugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan, tetapi ia tidak terampuni dosa-dosanya. Dan aku pun, kata Rasulullah SAW, mengucapkan amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, ibadah puasa yang kita lakukan secara hakiki dan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini sesungguhnya dapat menjadi sebab kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala atas berbagai dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahun." Salat 5 waktu yang setiap hari kita lakukan, juga salat Jumat yang setiap minggu kita laksanakan, termasuk puasa Ramadan yang setiap tahun kita tunaikan, adalah sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Hadis riwayat Muslim. Sungguh begitu banyak manfaat kebaikan yang dapat kita petik di sepanjang bulan ini. Apabila kita berharap agar dilipat gandakan pahala kebaikan kita dan diangkat derajat kita di sisi Allah, maka bulan ini merupakan momentum dan waktu yang sangat tepat untuk mewujudkan harapan tersebut, yakni melalui pelaksanaan ibadah puasa yang kita hayati secara sungguh-sungguh. Demikian pula, jika kita menginginkan menjadi penghuni surga yang senantiasa dianugerahi kenikmatan dan kebahagiaan, maka ibadah puasa Ramadan ini merupakan salah satu amalan yang dapat mewujudkan keinginan kita tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat,
orang-orang yang puasa akan masuk ke surga melalui pintu tersebut. Tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Apabila mereka semua telah masuk, maka pintu itu pun ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang bisa memasuki pintu tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ibadah puasa juga akan membentengi diri kita dari panasnya api neraka. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah tameng atau perisai yang melindungi dari api neraka, sebagaimana tameng atau perisai yang membentengi seseorang dari ancaman terbunuh di dalam medan peperangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Selain itu, apabila kita berharap syafaat kelak pada hari kiamat, ketika seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh syafaat tersebut adalah dengan berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran adalah pemberi syafaat bagi seseorang pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan keinginan syahwatnya di siang hari, maka perkenankan aku memberi syafaat kepadanya. Demikian pula Al-Quran, ia berkata, aku telah menghalanginya untuk tidur di malam hari demi aku, karena itu perkenankan aku memberi syafaat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, maka syafaat keduanya itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di sisa waktu Ramadan ini bersungguh-sungguhlah, kuatkanlah munajat, kuatkanlah zikrullah, karena kita tidak tahu apakah ini Ramadan kita yang terakhir atau bukan. Jika memang ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, setidaknya kita menutup sisa usia kita, sisa umur kita dengan penutup yang baik, dengan amalan yang baik, dengan amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.